Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, marilah kita mengikuti pelayanan Renungan Harian Keluarga di saat ini. Di awal pelayanan ibadah ini, marilah kita mendengarkan satu lagu yang berjudul Muliakan Tuhan Allah. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Hanya Engkaulah yang pantas kami sembah dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau boleh memberikan kesempatan kami menikmati hari ini. Dan di saat ini kami rindu untuk belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan anugerahkan hikmat supaya kami boleh memahami dengan baik firman ini, tapi juga melakukan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Roma 15 ayat 9 dan 10 berkata begini. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu, aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Saudara-saudara, tema renungan di hari ini, muliakan Tuhan Allah oleh karena belas kasihan-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia musik sangat populer dengan istilah polifoni, artinya suatu musik yang terdiri dari beberapa jenis suara yang berbeda yang dinyanyikan bersama, atau dengan sebutan-sebutan yang lebih familiar di telinga kita, yaitu sopran, alto, tenor, bass. Salah satu komposer handal yang mempopulerkan sebutan-sebutan ini yaitu Johannes Tintoris asal Belgia. 4 jenis suara ini memiliki ciri khas masing-masing yang ketika bersatu dapat menjadi suatu nyanyian yang luar biasa. Satu makna penting yang bisa kita ambil di sini yaitu sopran tak lebih hebat dari alto, tenor tak lebih hebat dari bass, begitu juga sebaliknya. Renungan hari ini menjelaskan tentang bagian dari pengajaran Rasul Paulus tentang bagaimana sikap menghargai dan menerima antara satu dengan yang lain, yaitu orang yang berlatar belakang Yahudi dan berlatar belakang Yunani. Penekanan penting dalam ayat ini yaitu berbicara soal kemurahan Allah. Bangsa-bangsa ini menjadi layak bukan karena kehebatan mereka, tapi karena belas kasih Allah yang melayakkan mereka. Ketika orang-orang berlatar belakang Yahudi dan berlatar belakang Yunani menyadari bahwa mereka menjadi layak karena Allah di dalam Yesus Kristus, maka mereka diajak untuk bersama-sama bersukacita dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa sesungguhnya kita semua manusia yang penuh dengan dosa. Dan sebenarnya sangat tidak layak di hadapan Allah. Tapi karena belas kasih-Nya, maka kita diterima, sehingga memungkinkan kita untuk memuji dan memuliakan nama-Nya.
Ini prinsip penting yang harus disadari, supaya kita juga menghargai dan menerima keberadaan orang lain di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini hendak memberikan pengajaran sekaligus motivasi firman yang sungguh berharga bagi kita semua. Saya mengajak kita berefleksi tentang filosofi pelangi. Seorang ilmuwan fisika yang populer yaitu Isaac Newton mengatakan pelangi terdiri dari 7 warna: merah jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Satu pertanyaan yang penting kita renungkan yaitu, apakah ada salah satu jenis warna yang lebih penting dari warna-warna yang lain? Tentu saja tidak. Malahan sebaliknya, di saat 7 warna itu bersatu, maka menghasilkan suatu pelangi yang sangat-sangat indah. Inilah gambaran sederhana yang harus kita pahami dalam kehidupan setiap hari, bahwa kita semua memiliki ciri khas, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Kita semua sama-sama berdosa di hadapan Allah, tapi kita disatukan, bahkan dilayakkan untuk menikmati belas kasih-Nya sebagai orang percaya. Di akhir renungan ini ada satu kalimat bijak berkata, kita semua diciptakan berbeda. Nama berbeda, latar belakang keluarga berbeda, wajah tentu saja berbeda, suara berbeda, sidik jari berbeda. Tapi yakinlah bahwa kita semua satu di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman ini dan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang boleh memberikan kesempatan bagi kami, boleh mengikuti pelayanan renungan harian keluarga di hari ini. Biarlah bagian firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan, boleh kami pahami dengan baik, dan yang paling utama kami lakukan dengan baik. Tuhan, kami bermohon, kiranya Engkau yang akan berkati semua anggota jemaat yang setia mengikuti pelayanan ini. Tuhan, kiranya berkati mereka semua dalam aktivitas, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam harapan dan kerinduan keluarga mereka masing-masing. Tuhan yang akan selalu memberkati mereka semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa yang boleh kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti pelayanan renungan harian keluarga di saat ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Shalom.